Nikmati original, natural, dan healthy. Bersama Hydro Coco. Nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydro Coco. Taste good, feel good. Dipersembahkan oleh wah, set Cake Candy baru saya tinggal 2 tahun sudah jadi hutan ini. Wah, kaget juga saya nih. Terus ada orang lagi, siapa Anda? Tadi saya mau motret burung, tapi tiba-tiba ada terang-terang dari sana. Berani ngomong, ada apa? Saya lihat ada lampu jalan. Saya pikir itu... Siapa yang ketawa ini? Saya nggak kasih buku loh. Jadi Anda ini siapa? Saya nama latinnya Riza Marlon. Oke, nama... Kemudian nama panggilan ada yang panggil Bang Caca, ada yang Mas Caca, ada Om Caca. Jadi itu nama panggilan kecil. Kalau begitu Anda adalah tamu saya hari ini. Oh iya. Terima kasih. Kita duduk di sini aja ya. Saya lihat ada buku di sini. Ini buku karya Anda ya? Iya. Jadi foto-foto Anda ini yang seperti tadi Anda kan motret ya? Iya. Terus hasilnya Anda buat buku? Bikin buku, ya. Untuk memperkenalkan satwa Indonesia kepada publik. Siapa di antara penonton yang tahu ini hewan apa namanya? Oh, banyak yang tahu, pinter ya. Tarsius, ya. Atau nama sebenarnya apa ini? Ya, memang Tarsius. Tarsius Jadi ya. ada beberapa nama lokal memang beda. Beberapa daerah punya nama yang berbeda. Tapi nama lokal bahasa Indonesia yang benar adalah Tarsius. Tarsius. Ya. Kalau ini Tarsius dari mana? Dari Pulau Sangihe yang pulau yang paling ujung di ujung utara Sulawesi Utara. Ya. Kenapa Tarsius ini menjadi sampul buku Anda? Berarti ada hal yang penting dari Tarsius ini. Sebenarnya kita harus bangga ya, punya keanekaragaman hayati yang paling nomor 2 di dunia katanya. Kita mungkin Indonesia harus bangga karena punya paling banyak kali Tarsius, spesies Tarsius dari dunia ya. Karena di Sulawesi ada 10, di luar Sulawesi 2 atau 3 ekor, 2 jenis lagi. Dibanding Australia kan punya koala. Koala, iya. Kita punya Tarsius, ya. tapi banyak orang yang nggak kenal. Nah itu yang menjadi pilihan saya menjadi cover buku saya. Tarsius, dan ini harus jadi kebanggaan Indonesia ya. Tapi sudah berapa parahnya keadaan sehingga Tarsius ini terancam punah? Mereka kan tinggal di hutan, tanda kutip rumah satwa liar adalah hutan. Jadi kalau hutan yang nggak ada, mereka tidak punya rumah. Ya. Kemudian dia juga binatang malam, kemudian juga termasuk primata. Kalau Anda bilang binatang malam, tapi kok bisa Anda dapatkan foto sebagus ini? Nah, ini ada story behind jadi cover ini. Jadi saya jalan 2 minggu di Sangihe, ini Pulau Sangihe. 2 minggu jalan dengan guide itu. Setiap malam saya motret Tarsius. Sampai hari terakhir dia bilang, Bapak ini orang baik. Jadi sebetulnya saya ada Tarsius yang bisa keluar siang. Kalau saya datang pagi, saya potong rumput, dia akan keluar. Jadi dia sangat kenal sekali dengan apa? Tabiat dari hewan-hewan di sana. Behavior, perilaku dari Tarsius ini. Karena Anda baik, dia mau memperlihatkan atau memanggil ya. Terus dia potong-potong rumput dengan sendirinya keluar. Saya sendiri yang bingung. Kok dia mau keluar siang-siang gitu? Dan Tarsius kalau dalam keadaan takut kupingnya pasti mengkerut. Oh, ini, nah, ini kan tidak ya? Tidak, dia dengan mungkin Anda dikira temannya ini. Ya mungkin dia tahu orang saya orang baik. Orang baik, ya. Nah, di dalam buku ini saya kebetulan sudah dikasih bukunya ya. Anda kasih beberapa waktu yang lalu. Saya lihat keren sekali. Nah, banyak juga hewan-hewan endemik ya. Hewan-hewan khas Indonesia yang Anda temukan. Tapi di antara foto-foto ini menurut Anda foto yang paling berharga itu foto apa? Keunikan. Semua punya keunikan dan semua berharga buat saya karena apa?
semua endemik. Endemik artinya tidak ada di dunia manapun kecuali hanya di Indonesia. Di Indonesia ini juga hanya ada di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Jadi kita patut bangga ya. Kita tinggal di Indonesia ini ada di pulau-pulau ini. Menurut saya ya semuanya menarik, semuanya punya tantangan, semua punya kesenangan buat saya kalau saya dapat memotretnya dengan baik dan benar. Jadi semua punya cerita ya? Punya cerita yang menarik. Termasuk ini tetangga saya kok ada di sini ya? Tetangga jauh. Nanti tetangga saya pas nonton, apa maksudnya Andino ya? Tetangga jauh, tetangga jauh. Iya. Nah itu juga Sulawesi juga menarik karena dia punya 7 spesies makaka, marga makaka. Makaka itu yang apa? hanya monyet. Oh, monyet. Ngomongnya monyet. Ke saya lagi. Hati-hati dah. Jadi ada Monyet 7 spesies yang tersebar hanya di Sulawesi. Iya. Jadi dari utara mulai turun sampai di selatan dia punya spesies yang berbeda. Oke, menarik. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Jika bicara hutan, pasti bicara satwa yang hidup di dalam hutan. Riza Marlon, sang fotografer satwa liar ini, mengatakan bahwa arsitek hutan adalah satwa yang tinggal di dalamnya. Inilah yang menjadi perhatian Riza untuk melakukan konservasi satwa liar melalui fotografi. Menjadi fotografer satwa liar sudah Riza tekuni hampir 28 tahun. Tak hanya keterampilan memotret, Riza juga harus meluangkan waktu lebih banyak, tenaga lebih kuat, serta dana dari kantong pribadinya untuk melaksanakan proyek konservasi fotografinya ini. Memburu gambar tentang kehidupan satwa liar di dalam hutan tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Mental kuat dan dukungan dari keluarga juga menjadi kunci karir Riza di dunia fotografi satwa liar. Semakin tinggi jam terbang, semakin banyak pengetahuan. Ini pula yang membuat lelaki yang akrab dengan sapaan Caca ini tidak ingin berhenti memotret tingkah laku satwa liar untuk dijadikan literatur bagi generasi Indonesia. Dan juga menarik, Anda pernah membuat buku hasil karya fotografi Anda berupa berbagai jenis ular di Indonesia. Ada berapa jenis yang Anda berhasil foto? Ya, menurut literatur sih ular di Indonesia sekitar 300 sampai 400 jenis. Cuma ini saya baru dapat sekitar 113. Jadi sepertiganya lah. Ini juga saya kumpulin 30 tahun. Karena bukan 30 tahun tuh bukan mencari foto ular, bukan. Jadi ular tuh dicari nggak dapet, tapi nggak dicari dia nongol. Jadi di antara ular-ular ini mana ular yang menurut Anda paling langka dan paling berharga nilainya ketika ya, difoto? seperti tadi kan banyak sekali peneliti mungkin sudah banyak yang meneliti ular, tapi nggak punya foto yang baik. Jadi saya hanya berkecimpung lewat fotografi. Jadi saya melakukan konservasi through fotografi. Jadi melalui fotografi, saya berharap konservasi di Indonesia adalah juga milik publik, bukan hanya milik NGO ataupun pemerintah. Mereka kasihan berat, jadi harus melalui bantuan semua terlibat. Saya baru tahu dari
beberapa pernyataan Anda bahwa kalau ketemu ular di hutan, Ya. insting kita semua kan pasti mau bunuh aja ular itu ya. Tapi Anda bilang tidak boleh dibunuh. Nah, kenapanya nanti Anda jawab. Sekarang kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Kalau kita nunggu kaya, nunggu jago, nunggu alatnya lengkap, Nggak akan pernah terjadi. karena laju kerusakan hutan itu lebih cepat daripada laju mendokumentasi menurut saya. Jadi Dipersembahkan oleh